Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma qawwil Islam minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ansurhum ala iqamatil din. Rabbi ighfir lana minka bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi akbar. Nahmaduhu wa nashkuruhu ala jami'i ni'amihi allati an'ama ilayna hatta an najma'a fi hadzal majlis al-mubarak. Nusalli wa nusallimu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ahbaballah wa ahbaba rasulih sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, di mana pada kesempatan kali ini kita oleh Allah masih diberikan kenikmatan berupa nikmat kesehatan, nikmat umur yang panjang, dan tak kalah pentingnya nikmat tetapnya iman di dalam hati kita. Salatullah wa salamuhu, mari kita haturkan, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Iman merupakan hal fundamental yang harus dimiliki oleh setiap insan muslim. Untuk menjaga keimanan ini, salah satu caranya dengan tetap konsisten, tetap istiqomah di dalam menunaikan ibadah sholat fardu yang 5 waktu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 45, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Al-ayat. Dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Orang yang senantiasa menjaga sholatnya, orang tersebut tidak akan melakukan kejahatan, tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, dan tidak akan melakukan kemaksiatan. Orang yang senantiasa menjaga sholatnya, dirinya akan selalu dalam perlindungan serta pertolongan Allah. Hatinya akan tentram, jiwanya akan damai, dan orang tersebut akan akrab dengan rahmat serta nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Kautsar, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu Muhammad nikmat-nikmat yang besar, nikmat kehidupan, nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, dan nikmat-nikmat besar lainnya. Lantas, bagaimana cara mensyukuri atas nikmat-nikmat yang besar ini? Kata Allah, fasalli li rabbik,
maka sholatlah. Ulama sepakat bahwa ibadah favorit dari Nabi Muhammad SAW adalah sholat. Ketika beliau mendapatkan nikmat, mendapatkan kebahagiaan, menemukan kesenangan, beliau mengekspresikan rasa syukurnya melalui sholat. Dan ketika beliau dihadapkan dengan problem, dengan permasalahan, menghadapi kesusahan, beliau memohon petunjuk kepada Allah melalui media sholat. Pun demikian, sholat merupakan hal pertama kelak yang akan dihisab oleh Allah. Sholat merupakan ibadah sakral, ibadah khusus, komunikasi langsung antara seorang hamba dengan sang Khalik. Dan dengan sholat, keimanan, ketakwaan, hubungan kepada Allah, hablum minallah, hubungan secara vertikal kepada Allah akan semakin meningkat. Wanhaw, dan berkurbanlah. Kurban merupakan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam yang dilestarikan oleh Nabi Muhammad SAW. Berkurban merupakan sunnah muakkadah. Dan dengan berkurban, selain keimanan, ketakwaan, hablum minallah, hubungan secara vertikal dengan Allah semakin meningkat, di sisi lain hablum minan nas, hubungan sesama manusia, hubungan secara horizontal akan semakin erat. Karena di dalam kurban terdapat nilai-nilai kemanusiaan, ada nilai-nilai sedekah, ada nilai untuk berbagi, dan di dalam kurban akan menimbulkan, akan melahirkan rasa empati kepada sesama. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang memusuhimu Muhammad huwal abtar, mereka akan terputus dari rahmat Allah. Dari sini kita bisa mengambil intisari bahwa apabila ada orang yang membenci kita, ada orang yang tidak suka kepada kita, ada orang yang menghujat kita, ada orang yang tidak senang kepada kita, maka kita skip saja, kita lewati, kita diamkan, tidak perlu kita hiraukan, tidak perlu kita membalasnya. Karena kenapa? Karena Allah sendiri nanti yang akan membalas kepada sang pembenci tersebut dengan memutus rahmat serta kasih sayang kepada mereka. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Lantas apa yang menjadi server, yang menjadi pusat dari seluruh ibadah kita, dari semua aktivitas kita? Semuanya berporos mengerucut kepada kedua orang tua kita. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ridallahu fi ridwal walidain, keriduan Allah tergantung keriduan kedua orang tua. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidain, dan kemurkaan Allah tergantung kemurkaan kedua orang tua. Mengapa kedua orang tua mempunyai efek yang besar, mempunyai dampak yang besar terhadap amal ibadah kita, terhadap aktivitas kita? Mari kita flashback sejenak, kita renungkan bagaimana seorang ibu mengandung selama 9 bulan. Itu bukan waktu yang sebentar. Ketika hampir melahirkan, ibu dihadapkan dengan dua kemungkinan, antara hidup dan mati. Dan di saat melahirkan, di sana ada teriakan, ada jeritan, air mata beliau menetes tidak terasa karena menahan sakit yang luar biasa. Tapi ketika kita lahir, seakan-akan rasa sakit itu dengan sendirinya sirna. Karena kenapa? Karena melihat kita terlahir ke dunia ini dengan selamat, beliau bahagia, beliau sangat senang, beliau gendong kita, beliau peluk kita, beliau belai kita,
kita diciumnya, dan beliaulah orang pertama yang sayang dan cinta kepada kita. Pada saat momen tertentu, di saat ekonomi sedang tidak baik-baik saja, hidup sedang kesusahan, di dalam rumah tinggal satu piring nasi saja, apa yang ibu katakan kepada kita? Ibu berkata, "Nak, nasi ini kamu aja yang makan." Pada saat kita makan dengan lahapnya, ibu melihat kita sambil tersenyum, dan di dalam hatinya beliau berkata, "Tidak apa-apa nak, ibu lapar, asalkan kamu kenyang." Begitu besar rasa cintanya beliau kepada kita, begitu besar rasa sayangnya beliau kepada kita. Sekarang kita lihat tangan ayah kita, tangannya begitu kasar. Beliau bekerja, berangkat pagi, pulang malam, dan terkadang walaupun sakit, beliau paksakan untuk tetap bekerja. Saat kita sapa, "Ayah mau kemana?" Katanya ayah sakit, ayah istirahat saja di rumah. Dengan bijaknya ayah menjawab, "Ayah tidak apa-apa nak, ayah sudah sembuh." Begitu besar pengorbanan kedua orang tua kita, begitu besar jasa-jasa beliau kepada kita. Seandainya kita berjalan kaki sambil menggendong orang tua kita menuju ke Baitullah, setelah itu kita pulang berjalan kaki sambil menggendong beliau sampai di tempat ini hanya untuk membalas kebaikan serta kasih sayang beliau, membalas jasa-jasa beliau kepada kita, itu tidak cukup untuk membalasnya. Maka dari itu, mari jangan sekali-kali sakiti hati beliau, jangan sampai hatinya tergores, jangan sampai hatinya terluka, apalagi sampai meneteskan air mata. Apabila itu terjadi, maka jangan harap ridho Allah akan menyertai setiap langkah kita. Semoga kita oleh Allah dijadikan anak yang selalu berbakti kepada orang tua, anak yang selalu mendoakan orang tua. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila yang saya sampaikan benar, itu semata-mata dari Allah, dan apabila yang saya sampaikan salah, itu murni karena saya, karena kebodohan saya, karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Semoga khutbah yang singkat ini bisa memberikan dampak yang besar, memberikan manfaat yang besar, sehingga kita bisa mengaplikasikan, bisa mempraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahumma salli wa sallim wa zid wa alim wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidi wa asrafi ubbadi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم, mari sejenak kita berdoa, kita memohon kepada Allah. Angkat kedua tangan kita, aminkan dengan kalimat yang khusyuk. Semoga apa yang kita minta dikabulkan oleh Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangi beliau, kasihi beliau sebagaimana beliau mengasihi kami pada saat kami masih kecil. Masukkan beliau ke dalam surgamu. Ya Allah, ya Rabb, maafkan, ampuni dosa-dosa guru kami. Jadikan kami hamba yang ikhlas, hamba yang sabar di dalam menghadapi setiap cobaan yang Engkau timpakan kepada kami. Bimbing dan ridhoi setiap langkah kami, agar kami tetap bisa berjalan di jalan-Mu yang lurus. Ya Allah, ya Rabb, jadikan kami hamba yang selalu konsisten, hamba yang istiqomah di dalam menunaikan ibadah sholat fardu yang 5 waktu. Berikan kami rizki yang halal, rizki yang barokah. Mudahkan kami di dalam mencari rizki-Mu. Mudahkan kami untuk membayar semua hutang-hutang kami. Apabila saat ini kami belum bisa berkurban, maka berikanlah kekuatan, berikanlah kemampuan, berikan kesempatan kepada kami agar kami bisa berkurban di Idul Adha berikutnya. Ya Allah, ya Rabb, jadikan kami hamba yang pandai untuk mensyukuri semua nikmat-nikmat-Mu. Matikan kami kelak dalam keadaan membawa iman dan masukkan kami ke dalam surga-Mu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya arhamar rahimin, ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghaffar, ya Alim. Allahumma salli wa sallim salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar bifadli subhanaka rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fa ya ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha kadhikrikum wa la dhikrullahi a'azzu wa ajallu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى الله